Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sahabat, ayah dan bunda dan sahabat inisiator sekalian, izinkan perkenalkan, nama saya Ahmad Rabbani. Kali ini saya akan memandu pada acara kegiatan hari ini. Sebelum kita mulai, mari sama-sama ayah dan bunda serta sahabat inisiator sekalian, kita awali dengan kalimat yang baik, yakni kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih kepada ayah, bunda, dan sahabat inisiator sekalian. Walaupun di hari libur ya, pagi ini telah berhasil, telah mau ya menunjukkan tekadnya untuk mencari ilmu, ya, terutama dalam kajian keluarga pada pagi hari ini. Kami sangat mengapresiasi ya kesempatan serta semangat dari ayah bunda sekalian. Yang mudah-mudahan kegiatan pada kali ini nantinya dapat membawa banyak manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Gimana kabar ayah bunda? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tidak kurang satupun, serta keluarga-keluarga juga diberikan keselamatan serta rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ayah bunda dan sahabat inisiator, tentu kita setuju bahwa keluarga yang baik dibangun dengan cinta, dimulai dengan kasih sayang, dan dipelihara dengan kesetiaan. Agar bisa mewujudkan hal tersebut, diperlukan ilmu tentang keluarga. Kali ini, Human Initiative mengadakan kajian keluarga yang bertemakan menjadi ayah bunda inspiratif bagi keluarga tercinta bersama Ustadz Dendri Jaisyur Rahman. Untuk mengawali kajian ini dan menambah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita dengarkan lantunan damai dan suci dari Al-Quran yang akan dibawakan oleh salah satu yatim binaan Human Initiative. Kepada adik kita, Haikal, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Ya'qub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kau sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, aku akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim wa Ismail wa Ishak. Yaitu Tuhan yang Maha Esa, kami hanya berserah diri kepadanya. Itulah umat yang telah dahulu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan,
dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu kamu kerjakan. Maha suci Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ayah, bunda, dan sahabat inisiator sekalian, telah sama-sama kita dengarkan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Haikal. Haikal adalah salah satu anak dari yatim binaan Human Initiative yang alhamdulillah saat ini sudah menghafal 7 juz. Di masa usianya yang SMA, selain pandai menghafal Al-Quran, beliau juga senang berolahraga dan mengasah ilmu bela diri karate, serta aktif di program entrepreneur pesantren. Ayah, bunda, dan sahabat inisiator, mudah-mudahan kita diberikan anak yang cerdas, saleh, dan pandai membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya akan ada sambutan dari General Manager Partnership Human Initiative kepada Bapak Boy Mareta, dipersilahkan. Terima kasih Bang Rocky. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Ustadz Dendri yang terus menginspirasi kita sebagai orang tua maupun calon orang tua untuk terus menginspirasi anak-anak kita penerus bangsa insya Allah. Yang kami juga hormati para donatur Human Initiative atau kami biasa menyebut dengan sahabat inisiator. Yang kami banggakan juga kami hormati para tamu undangan kajian keluarga pada pagi menjelang siang hari ini dengan tema menjadi ayah bunda inspiratif bagi keluarga tercinta. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bersyukur pada pagi jelang siang Allah beri kemudahan kita untuk bisa mengakses internet sehingga bisa menyerap ilmu insyaallah dari guru kita semua, Ustadz Dendri. Di situasi yang sampai hari ini pandemi masih tak kunjung usai, Bapak Ibu semua, para tamu hadirin. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan kita untuk menyerap ilmu pada pagi jelang siang hari ini dengan segala keterbatasan. Mungkin sebagian ada yang masih isoman, sebagian masih ada yang di rumah gitu sambil menunggu hasil negatif. Kita doakan bersama agar lekas pulih. Bagi yang sehat, insya Allah mudah-mudahan jadi jalan kebaikan kita untuk terus berempati kepada sesama kita, bergandeng tangan dalam rangka terus menginisiasi kebaikan-kebaikan untuk orang-orang di sekeliling kita. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah, kami izin mengenalkan sedikit tentang Human Initiative. Mungkin sebagian ada yang baru mendengar tentang Human Initiative. Human Initiative lahir di tahun 99. Pada waktu itu melalui proses hadir di konflik di wilayah timur pada waktu itu diinisiasi oleh para pendahulu kami, para senior kami. Kemudian Human Initiative mendapatkan sertifikat sebagai lembaga zakat nasional itu pada tahun 2025 dan pada tahun 2016 akhirnya Human Initiative spin-off menjadi sangat fokus dan concern terkait dengan program-program kemanusiaan. Maka kemudian kalau Bapak Ibu dulu pernah dengar nama PKPU, awali dengan PKPU, kemudian dibagi menjadi inisiatif dan lembaga zakatnya, kemudian difokuskan kepada kami menyebutnya saudara, yaitu teman-teman di IZI, Inisiatif Zakat Indonesia. Nah, inisiatif di 2016 kami bersyukur juga sudah terregister di UN Badis sebagai salah satu lembaga yang terdaftar di PBB, kemudian juga bersyukur terregister juga lewat kepentingan masyarakat di Uni Eropa sebagai salah satu NGO yang concern mengurus urusan-urusan sosial. Dan kembali lewat kepercayaan masyarakat, kepercayaan publik, ada 13 cabang hari ini yang tersebar di inisiatif ada di seluruh Indonesia.
mulai dari Aceh, dan wilayah paling timur ada di Ambon, Maluku. Ada 3 kemudian yang juga tersisa di luar negeri, ada 1 di UK, di London, kemudian Australia, dan di Korea Selatan. Bapak Ibu, lewat cabang, jejaring, dan usia yang cukup panjang menjelajahi aktivitas kemanusiaan, kami sadar betul bahwa tidak akan pernah selesai urusan-urusan sosial kemanusiaan ini, dan tentu ini menjadi penyemangat bagi kami semua, para pegiat aktivis kemanusiaan. Dan pada 3 tahun terakhir kami memfokuskan program Human Initiative ini kepada 3 hal, yaitu Initiative for Children, Initiative for Empowerment, dan Initiative for Disaster. Jadi pemberdayaan, kemudian merespon, ada hadir di tengah-tengah bencana untuk membantu para penyintas, para korban bencana, kemudian juga program pemberdayaan terkait dengan bagaimana mengajak para duafa untuk keluar dari statusnya sebagai duafa, insyaallah. Izin mendalami sedikit tentang Children. Ada 3 core program di tahun ini yang sangat fokus kita di program Children ini, di program anak atau Child Protection ini. 1, ada program namanya Orang Tua Asuh, Bapak Ibu. Orang Tua Asuh ini kita coba inisiasi sejak 2-3 tahun lalu, dan alhamdulillah bersyukur pada hari ini terus tumbuh kepercayaan publik, dan banyak orang tua juga yang terlibat. Tercatat di kami hampir ada 800 anak yang sudah mendapati orang tuanya, anak-anak yatim duafa yang tercatat. Kemudian kami bekerjasama dan berkolaborasi dengan beberapa yayasan di daerah maupun di Jakarta, di Bodetabek. Dan dari 800 itu ada 600 orang tua yang ikut andil dalam kontribusi ini. Yang kedua, ada program Pondok Yatim khusus kepada program-program bagaimana kita mengkapasitaskan para guru, kemudian para ustadz yang ada di pondok-pondok, dan bagaimana melakukan pendampingan terkait dengan anak-anak yatim yang ada di pondok, berkaitan dengan kapasitas, karakter, juga ruhiyahnya. Kemudian yang terakhir ada program, kami menyebutnya Home itu bagian seperti shelter untuk anak-anak, ada di 1 wilayah. Hari ini kurang lebih ada 12 cabang home yang tersebar di Indonesia. Misinya adalah bagaimana kemudian anak-anak ini mendapat ruang pendampingan dari para fasilitator kami di sekitar rumahnya gitu. Nah, yang menarik, yang izin kami menyambungkan dengan program pada siang hari ini, banyak cerita di wilayah home yang kemudian diimplementasikan oleh teman-teman, mulai dari memang anak-anak banyak yang bercerita tentang kekerasannya di rumah, kemudian ada yang mengungkapkan ada penghargaan terhadap anak-anak ini di rumah dan sebagainya gitu. Maka dari itu home hadir untuk membantu memfasilitasi, ada ruang bermain di sana, ada ruang belajar, termasuk ada ruang pendampingan yang dilakukan oleh fasilitator kami. Jadi kami beri ruang, dan bahkan sebagian anak-anak justru lebih betah di home dibanding di rumahnya. Nah, dari sana kita coba kembangkan lebih lanjut bagaimana kita mengintervensi anak-anak, kemudian juga kita intervensi para orang tuanya, sehingga satu demi satu masalah yang terjadi di sosial masyarakat ini bisa kita ikhtiarkan bersama. Sejalan dengan itu, hari ini kami coba inisiasikan program kajian keluarga ini, sebagai sadar betul bahwa tidak mudah juga situasi pandemi sejak tahun 2020 lalu, kita mendapati anak-anak yang belajar di rumah, kemudian mendapati anak-anak yang mau tidak mau lebih banyak intens dengan kita dengan segala kesibukan yang ayah bunda yang juga ada di rumah gitu. Tapi kajian-kajian Ustadz Bendri, kemudian beberapa ustazah lain juga yang membantu kita untuk selalu mengingatkan bagaimana kemudian mudah-mudahan dengan segala dinamika yang ada di rumah, dinamika yang ada di pekerjaan kita, dinamika yang ada di pergaulan kita harus tetap sadar bahwa bagaimanapun anak-anak yang ada di rumah kita itu bagian penting untuk terus kita kelola, dan mudah-mudahan bisa kita kawal bersama sebagai bagian amanah yang Allah berikan kepada kita. Saya kadang-kadang selalu bilang sama istri kalau lagi marah-marah, Bapak Ibu, kadang-kadang sebagai pengingat kalau kita sudah kesel banget gitu bentak anak,
saya keinget ada juga banyak teman-teman yang hari ini masih menunggu buah hati gitu, ada yang sampai menikah 6-7 tahun gitu belum buah hati. Jadi kita bentak satu anak, tapi kadang-kadang kita harus ingat ada jutaan anak, ada jutaan orang tua lain yang menunggu anak di rumahnya. Mudah-mudahan hari ini menginspirasi kita semua. Insya Allah kita belajar bersama dengan Ustadz Bendri, dan mudah-mudahan Allah juga mudahkan segala aktivitas kita dalam keseharian kita bersama-sama. Mohon maaf Bapak Ibu jika dalam penyelenggaraan ke depan ada kekurangan 1-2 dan kehilafan yang kami buat. Kemudian adalah kelapangan hati untuk saling memaafkan. Menjelang Ramadan juga kami mengucapkan mohon maaf atas segala kelalaian inisiatif mungkin yang pernah berdialektika, kemudian berceramah dengan inisiatif. Semoga Allah mudahkan dan lancarkan, Allah sampaikan kita pada satu Ramadan sehingga kita bisa menikmati bersama Ramadan nanti. Tujahidun fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Bapak Boy Mareta selaku General Manager Partnership Human Initiative. Mudah-mudahan pengantar yang beliau berikan menambahkan semangat ayah bunda untuk mengikuti kegiatan kali ini. Sebelum masuk ke agenda berikutnya, kita akan ada sesi foto bersama untuk mengabadikan momen Thalabul Ilmi bersama Ustadz Bendri Jaisurahman. Dipersilahkan kepada ayah, bunda, dan sahabat inisiator sekalian untuk sama-sama aktifkan kameranya. Oke. Banyak ya, alhamdulillah. Saya beri aba-aba ya. 1, 2, 3. Oke. Masih ada lagi, bisa berikutnya. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, ayah dan bunda sekalian. Baik, kita masuk ke sesi selanjutnya ya. Ayah bunda, izinkan saya untuk membacakan profil singkat. Oke. Oh, ternyata masih ada sesi foto bersamanya. Masih dibuka ya. Slide 2 ternyata belum. Ups. Oke. Iya. Oke. Sudah? Oke, sudah. Alhamdulillah. Ya. Bunda, izinkan saya membacakan profil singkat pemateri kita pada kajian keluarga kali ini. Beliau adalah Ustadz Bendri Jaisurahman, ya, sudah tampil di tengah-tengah kita. Lahir di Jakarta tahun 1981. Beliau juga merupakan ayah dari 5 orang anak, dan saat ini beliau tinggal di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Serta masih aktif sebagai praktisi Islamic Parenting. Ayah, bunda, dan inisiator sekalian, nanti setelah ini pemateri menyampaikan materinya dan akan ada sesi tanya jawab. Sebelum kita mulai kajian beliau, bagi yang ingin bertanya pada sesi yang disediakan, silahkan untuk memencet tombol raise hand ya, yang ada di Zoom ayah bunda, atau memberikan pertanyaan via chat kepada para panitia. Oke, sampailah kita kepada momentum yang ditunggu-tunggu. Allahumma ilman nafi'an. Mari sama-sama kita simak ya ceramah dari Ustadz Bendri Jaisurahman. Kepada Ustadz Bendri Jaisurahman, dipersilahkan. Baik, jazakallah khair. Bang Rocky sudah mengantarkan kita di kesempatan pagi menjelang siang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Pertama kali yang kami muliakan, kami hormati Bapak Boy Mareta ya, tadi sudah menyampaikan sambutan selaku GM Retail and Digital Partnership Human Initiative.
Kita berdoa buat Pak Boy dan seluruh tim, khususnya agar selalu diberikan kesehatan lahir batin, bisa menjalankan amanah guna bagaimana memberikan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya manfaat untuk sesama kita. Dan juga buat para ayah dan bunda, para inisiator yang juga hadir di kesempatan di pagi menjelang siang ini, yang berasal dari berbagai pelosok kita terhubung dari lintas provinsi maupun lintas negara. Alhamdulillah, kita bersyukur di masa pandemi yang belum usai ini Allah tetap berikan nikmat, di antaranya teknologi digital yang menghubungkan kita untuk bisa tetap terkoneksi dari berbagai macam belahan dunia. Dan ini nikmat yang wajib kita syukuri, sehingga kita istilahnya nggak pernah gabut ya, istilah anak muda zaman now. Kita tetap bisa mengisi waktu kita bermanfaat ya, karena setiap detik itu nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang inilah salah satu yang wajib kita waspadai, jangan jadi orang-orang yang lalai. Di antara orang yang lalai itu adalah menyanyiakan waktu, merasa bahwa karena belum boleh kemana-mana tapi tidak produktif ya, lebih banyak tidur, lebih banyak melakukan hal yang sia-sia. Maka inilah ciri-ciri orang-orang yang akan merugi nanti di akhirat. Makanya surat Wal Asr yang sering kita baca mengingatkan agar jangan sampai kita jadi orang-orang yang merugi, mengingatkan akan pemanfaatan waktu. Di saat liburan yang kita tahu sini hari libur nasional, kita berusaha untuk mencoba mengisi waktu kita dengan sesuatu yang bermanfaat, khususnya diskusi tentang tema yang menurut saya ini menjadi sebuah reminder buat saya secara pribadi, bagaimana menjadi ayah dan bunda yang inspiratif ya. Karena memang yang namanya inspirasi itu akan memberikan pengaruh khususnya bagi anak-anak kita untuk mengikuti jejak dan langkah kebaikan. Ayah dan bunda inspiratif tentu akan selalu dijadikan rujukan oleh anak-anak dalam berbagai urusan. Makanya Al-Quran mengisahkan tentang bagaimana ayah-ayah khususnya sebagai tokoh pengasuhan. Jadi memang kalau kita lihat simbol pengasuhan di dalam Al-Quran itu disimbolkan dengan figur ayah ya. Makanya kajian parenting ini harusnya yang minat tertinggi itu adalah ayah. Makanya ayah-ayah dalam Al-Quran itu adalah contoh-contoh yang mereka itu adalah orang-orang yang utama. Dan peran ayah dalam Quran diceritakan sedemikian penting. Saking pentingnya sampai-sampai Allah menjadikan salah satu di antara para nabi dalam Al-Quran itu dikesankan seolah-olah tidak punya umat ya. Jadi kesankan. Padahal kita tahu setiap nabi pasti punya umat ya. Faba'atsna likulli ummati rasulah. Dan kami mengutus pada masing umat seorang rasul ya, pasti ada rasul itu punya umat. Yang jadi masalah ada nabi yang tidak punya umat ya, dikesankan ya. Jadi kalau kita lihat isi Quran tuh nabi ini cuman bicaranya tentang dirinya dan anaknya, tentang dirinya sebagai ayah. Dia ngomong tentang dirinya sebagai ayah. Siapa nabi yang dimaksud? Yaitu adalah Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub yang kita kenal dengan nama Israel ya, dari bahasa Ibrani Isra artinya hamba, Il artinya Tuhan ya. Jadi Israel itu artinya hamba Tuhan. Kalau bahasa Arabnya Abdullah. Jadi Israel dan Abdullah itu memiliki makna yang sama sebenarnya. Dari sisi bahasa saja yang berbeda. Dari sinilah kenapa ada sebagian ulama yang memberikan sebuah peringatan kalau kita benci sama negara Israel jangan sebut Israel laknatullah, tapi negara Israel laknatullah. Karena Israel itu maknanya hamba Allah. Ya, hamba Allah kok dilaknat. Itu maksudnya. Tapi ini hanya sebuah khilafiyah ya. Ada ulama yang mengatakan yang menyebut Israel itu sekarang definisinya bukan Israel Ya'qub, tapi adalah yang dimaksud adalah negaranya yang saat ini sedang menjajah Palestina. Dan ini khilafiyah. Tapi yang mau kita sampaikan, Ya'qub adalah sosok ayah dalam Al-Quran yang sampai diceritakan dia hanya menjalankan peran itu sebagai sehari-hari sebagai ayah. Dialognya dengan anaknya, dialognya dengan disebutkan dalam banyak ayat. Kenapa demikian? Hanya untuk memberitahu kita bahwa menjadi ayah itu bukan urusan sepele, bukan urusan remeh.
Ya, kenapa saking pentingnya peran ayah sampai disimbolkan oleh seorang nabi di dalam Al-Qur'an yang menjalankan peran hari-harinya sebagai seorang ayah. Tidak kita dapati fakta bahwa Israil itu atau Yakub seorang pedagang. Kita tidak kenal apakah dia seorang bisnis. Kita tidak tahu dia berdakwah kepada umatnya seorang dai. Dia hanya diperankan lagi ngomong sama anaknya saja. Ya, ini adalah isyarat bahwa menjadi ayah bukan urusan yang remeh, karena Al-Quran tidak pernah membahas hal-hal yang remeh. Al-Quran itu membahas hal-hal yang azim, hal-hal yang penting. Ya, Quran nggak pernah bahas hal-hal yang receh. Quran nggak pernah bahas ya cara bikin sayur asem karena receh. Quran nggak pernah bahas ya cara meningkatkan jumlah follower TikTok atau IG, receh. Semua recehan itu nggak dibahas sama Al-Quran. Yang dibahas Quran selalu yang penting. Sehingga ketika berbicara tentang masalah pengasuhan sampai-sampai disimbolkan Nabi, maka ada sebuah isyarat yang harus kita tangkap bahwa menjadi ayah, mengurus anak sesuatu yang penting. Nah, simbol ayah sebagai kepala keluarga tentu harus diikuti oleh seorang ibu yang mendampingi suaminya untuk bisa menjalankan peran menjadi sosok yang inspirasi bagi anak-anak. Di mana inspirasi itu anak-anak yang memiliki niat proaktif meniru jejak kebaikan. Ya, bukan sekadar ayah dan ibu yang instruktif. Ya, kalau instruktif ya selalu anak tuh nunggu komando. Tapi berbeda dengan anak-anak yang terinspirasi dari orang tuanya. Sampai jejak orang tuanya itu dilihat, ditiru, dan dipraktekkan. Dan ini yang kita akan lihat pelajari. Sampai anak-anak itu menutup mata dari orang-orang yang akan mencoba ya menjauhkan dari orang tuanya. Satu contoh yang sederhana, bagaimana sosok anak yang terinspirasi dari orang tuanya, dari ayahnya, seperti yang dibacakan oleh Adinda tadi, kori kita yang Masya Allah ya. Kita doakan anak-anak kita, adik kita tadi ya, yang tadi walaupun yatim tapi Allah berikan kemuliaan dengan Al-Quran yang dibacakan, dan kita doakan beliau supaya jadi penghafal, hafiz Quran, sekaligus juga ya akan mensyiarkan Quran dengan apa yang beliau hafal dan juga dipraktekkan dalam kehidupannya. Ada ayat yang tadi beliau sebutkan, yaitu surah Al-Baqarah 133, ketika Allah kisahkan bagaimana saat ajalnya Yakub ya, nabi yang tadi saya sebutkan, itu berada dalam situasi kritis. Beliau bertanya pada anaknya ya, di mana salah satu pertanyaannya adalah pertanyaan yang menjadi sebuah indikasi inilah visi yang tidak boleh lepas dari seorang ayah, bahwa ayah boleh saja memiliki visi anaknya itu menjadi seorang yang berperan di dalam kehidupan masyarakat, menjadi seorang tentara, menjadi seorang presiden, menjadi seorang apapun, tapi semua itu akan menjadi sia-sia kalau tidak punya satu visi yang menunjukkan inilah hal yang esensi. Apa itu? Yaitu adalah visi tentang tauhid. Makanya hal inilah yang dianjurkan, bahkan menjadi isyarat pentingnya ayah mengingatkan bahkan di saat ajalnya. Apa kata seorang Yakub ketika ajalnya datang? Beliau bertanya pada anaknya, yang ayatnya sering kita dengar, ma ta'buduna min ba'di. Kalau ayah nanti mati, kamu nyembah apa? Dia bertanya, nak, kalau ayah mati kamu nyembah apa? Di akhir kehidupannya yang disinyalir tak lama lagi beliau akan wafat. Nah, kalau kita jujur, kalau kita sebagai seorang ayah ya bertanya pada anak, bertanya, nak, kalau nanti ayah mati kamu nyembah apa? Kira-kira apa yang kita inginkan jawabannya anak? Tentu kita akan menginginkan anak kita menjawab, na'budullah, kami menyembah Allah wahai ayahanda. Ya, itu jawaban yang kita harapkan. Tapi menariknya, kalau tadi kita baca ayat yang disampaikan oleh Andinda tadi, Qori yang membacanya, anak-anak dari Yakub tidak menjawab dengan semudah itu, tidak mengatakan na'budullah. Tapi apa yang dijawabnya? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim, Ismail, Ishaq ilahan wahida. Kami menyembah Tuhanmu, Tuhan kakek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishaq. Siapa yang dimaksud? Allah, Tuhan yang satu. Jadi jawaban ini kesannya ribet, ya elah susah banget, bilang aja nyembah Allah, selesai udah, nggak usah jawab yang lain. Tapi di balik kata-kata anaknya ada sebuah hal yang menarik. Inilah ayah inspiratif karena dia mengatakan gini, sebagaimana ayah menyembah Allah,
kakek moyangku juga Ibrahim, Ismail, Ishak menyembah Allah, ya kami juga lah. Kami terinspirasi gitu loh. Kami ngikut jejak kalian. Kalian nyembah Allah, ya kami ikut gitu. Jadi ayat ini sebenarnya menunjukkan betapa sosok keluarga Ibrahim, di mana Ibrahim anaknya Ismail, Ishak sampai kepada Yakub adalah sosok ayah yang inspiratif sehingga jejaknya itu dituruti terus sampai ke anak cucunya. Karena ini yang mau seorang ayah yang inspiratif bagi keluarganya, maka bukan hanya nanti anaknya, cucunya juga ngikut. Kakekmu nak, seorang pejuang nak. Beliau itu, kakekmu itu sebelum meninggal dia itu berpesan begini-begini. Anaknya, cucunya, bahkan cicitnya yang nggak pernah ketemu dengan kakek itu akan bilang, aku mengikuti jejak kakek, aku akan mengikuti jejak ayah. Jadi dari situlah turun temurun kebaikan itu terdistribusi, mengalir terus. Yang kita harapkan seperti itu. Di antara doa yang kita minta kalau sudah berumur 40 tahun, ya saya yakin nih orang-orang di sini udah pada hafal ya. Enggak usah ngaku-ngaku muda ya. Enggak usah, saya belum hafal kan, belum 40. Bukan. Doa ini enggak ada hubungannya tapi dengan umur kita. Tapi umur 40 tahun itu kita harus menyadari ada 3 doa yang diajarkan dalam surah Al-Qaf 15, itu ayat 15 itu. Saya yakin udah pada hafal. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Yang pertama adalah kita minta diberikan kekuatan untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita dan kepada orang tua kita. Kenapa kita minta kekuatan? Karena penyakit anak orang 40 tahun biasanya banyak keluh kesah. Syukurnya susah gitu ya. Makanya kata Allah disindir, wa qalilan min ibadiyasy syakur, sedikit dari hambaku yang bersyukur. Karena kalau 40 tahun itu penyesalan. Saja dulu gue daftar jadi PNS gitu ya, sekarang tuh masih bisa ungkang-ungkang kaki, mungkin udah golongan, udah eselon 1 kali. Kenapa dulu mau aja diajak ke training jualan MLM gitu, jadi nyesel gitu ya. Duh, seandainya dulu gue jadi penyesalan, kenapa gue harus masuk ya lembaga filantropi ya, ujung-ujungnya suruh berkorban, kapan ya gue, yang ada gue korban perasaan mulu tuh. Jadi kalau keluh kesah itu adalah kebiasaan buruk orang-orang umur 40 tahun, membayangkan bahkan pernikahannya begitu, seandainya dulu nggak nikah sama dia, dulu hampir aja pengaji Roma melamar aku, kata si orang ibu-ibu, kenapa jadi dia ya. Jadi seperti itu, selalu penyesalan. Makanya kita minta auzi nih, kuatkan aku, berikan aku kekuatan, karena untuk melihat sisi positif udah 40 tahun tuh susah. Makanya bersyukurlah kalau kita masih bisa gini, alhamdulillah ya Allah punya rumah walaupun kredit gitu. Itu orang-orang bersyukur itu. Alhamdulillah ya Allah punya anak. Yang lain kata Pak Boy tadi ada yang nggak punya anak. Alhamdulillah ya Allah, anak walaupun kadang-kadang bikin kita ya Allah rasanya mau marah, tapi orang lain tuh ada yang anaknya maaf ya cacat dan sebagainya. Jadi selalu bersyukur. Kedua adalah wan a'mala sholihan tardahu. Kita memohon sama Allah supaya diberikan amalan yang diridhoi. Udahlah, kita udah berpikir lagi pencitraan, udah nggak berpikir lagi ningkatin jumlah follower. Kalau udah 40 tahun, yang penting Allah ridho udah. Mau engagementnya naik apa bodoh amat, yang penting Allah ridho. Itu udah 40 tahun mikirnya gitu, yang penting Allah ridho. Yang ketiga itu yang kita minta sesuai dengan tema kali ini, wa aslih li fi zuriyati. Kita berharap kebaikan kita mengalir sampai anak cucu. Jadi targetnya jadi ayah bunda inspiratif itu bukan ke anak, sampai ke cucu gitu loh, sampai ke cicit, terus sampai nanti ada kenang-kenangan yang mereka buka album yang mungkin kita nggak tahu ya 100 tahun lagi itu ya, mungkin IG sudah jadi kenangan gitu ya, Facebook tuh udah dianggap sesuatu sejarah, mungkin nggak tahu teknologi masa depan. Jadi mungkin arsip kita di IG tentang postingan kita tuh nanti dilihat sama cucu kita, ya Allah, ikuti jejaknya. Maka ini adalah sesuatu yang menunjukkan betapa kita harus mampu meraih ini. Nggak perlu ngomel-ngomel, nggak perlu bilang gini, papa ini, nggak usah. Karena ngelihat papanya begini, anak ikut jejaknya. Makanya anak-anak yang melihat orang tuanya, dan orang tua sudah menjadi orang tua inspiratif, mereka itu punya kesadaran personal untuk mengikuti jejaknya, mengikuti jejak langkahnya. Kalau istilahnya like parents, like children.
Sebagaimana orang tua, anak-anak juga pasti ngikut. Ngikutnya itu bukan karena diseret-seret, tapi mereka merasa ya memang ini jalan hidupku yang benar gitu ya. Sehingga kita lihat bagaimana Ibrahim itu yang ditiru oleh anaknya Ismail. Sehingga tidak ada bantahan ketika ayahnya menyampaikan sesuatu karena dia merasa ini sudah koneksi antara saya dengan ayah itu sudah nyambung. Mulai dari Ibrahim mengajak suatu amal pertama yang dirasa berat oleh Ismail kan ketika Ibrahim mengajak Ismail melakukan sesuatu yang secara personal merugikan Ismail apa? Disembelih dan rangka ketatan sama Allah. Bayangkan. Ibrahim seorang ayah yang secara profil nih ayah yang jarang pulang. Ya. Ibrahim itu jarang pulang, bahkan ada satu riwayat sampai ke Ibnu Katsir, walaupun Ibnu Katsir sendiri membantah riwayat ini. Maksudnya dia mencoba beradu argumen dengan riwayat ini yang disebut dalam kitab Qasasul Anbiya. Konon katanya Ibrahim itu pulang menemui Ismail 4 kali seumur hidupnya Ismail. Cuman 4 kali, bayangkan. Cuman 4 kali gitu ya. Ya, katanya Ibrahim ketemu Ismail itu cuman pada saat Ibrahim waktu mengantarkan anaknya waktu kecil, kemudian waktu yang kedua pada saat mau ingin menyembelih Ismail, ketiga pada saat Ismail baru nikah, kemudian minta anak istrinya ini disebut akhlaknya buruk, minta diceraikan. Yang keempat adalah Ibrahim mendatangi pada saat anaknya itu yang menikah yang kedua kalinya dan diajak membangun Ka'bah. Jadi 4 kali doang katanya. Ya, walaupun kata Ibnu Katsir pendapat ini menurut dia aneh dan gharib karena di zaman dahulu seorang Ibrahim diberikan mukjizat untuk bisa mendatangi istrinya dengan jarak yang cepat lewat kendaraan buruk yang disebutkan oleh sebagian dalil dalam hadis. Artinya ya dengan kendaraan yang saat itu tidak dimiliki kecuali Nabi, makanya mudah sebenarnya mengakses keluarganya. Walaupun Ibrahim bertugas oleh Syam ya, itu Palestina, Yordan sekitarnya, sementara anak di Mekah mudah ya, ibarat kata itu ya perjalanan itu nggak nyampe sejam lah, kan kita tahu itu seperti Rasulullah berangkat dari Isra pada saat di Masjid Al-Aqsa itu singkat sekali, mudah kata para ulama. Jadi sebenarnya nggak seperti itu. Nah, katakanlah kalau misalnya kita tetap mengambil pendapat Ibrahim itu jarang pulang, ya, tapi nggak nyampe 4 kali ya. Walaupun sepakat teman jarang pulang ya. Tapi yang jelas pakai logika deh. Ada bapak jarang pulang, tapi yang menarik adalah sekalinya pulang bawa golok tuh. Coba deh. Kalau anak Jamano pasti langsung kabur ke Kak Seto melapor, nih bapak model apa nih? Ya ada bapak Jamano sekali pulang gini, anakku sebentar nak, sini mau bapak sembelih, ini suruh Allah gitu. Anak Jamano langsung bilang bapak stres ya. Orang mau pulang bawa cilok kayak bawa seblak, ini bawa golok, nggak mikir apa ya? Ya sadar pak, sadar stres gitu, enggak gitu. Tapi ternyata enggak ya, Ismail itu langsung mengatakan ya silakan. Makanya kata-kata Ismail menunjukkan dia sadar ayahnya ini melakukannya bukan karena zalim, kejam, gabut, stres, enggak. Ayahnya seorang nabi, dapat tugas dari Allah. Ya saya mah ikut gitu ya. Tidak ada bantahan. Lagi-lagi seorang anak terajak tanpa bantahan, tanpa melakukan namanya yang lain, itu menunjukkan ayah yang inspiratif. Ayah inspiratif itu bahkan anaknya itu tahu ya bagaimana hakikat ya dari seorang tugas ayah. Di antara buktinya bahwa seorang anak itu terinspirasi oleh orang tuanya, oleh ayah dan ibunya, ada satu kata kunci namanya trust. Percaya. Percaya itu yang terjadi sama Ismail ketika bapaknya mengatakan, "Ya bunaya, ini arafil manami anni adzbauka fangzur madza tara." Nah, ayah mimpi di malam hari disuruh Allah menyembelih kamu. Ya surah As-Saffat ya 102. Fangzur madza tara. Bagaimana menurut? Tapi seorang Ismail menjawab langsung, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang perintahkan Allah kepadamu. Satajuduni insyaallah minas sabirin. Semoga kau dapati aku sebagai orang sabar. Di balik kata-kata satajuduni insyaallah minas sabirin tersimpan rahasia kata Said Qutb dalam Fizil Al-Quran. Sebenarnya Ismail takut. Manusiawi, seorang anak mau disembelih takut.
Dia mengatakan satajiduni insyaallah. Dalam bahasa Arab itu kalau anak-anak benar-benar atau kita manusia berani itu jawabannya kalau enggak labbaik ya, labbaik. Wahai ayah labbaik, kami siap sembelih. Atau yang kedua adalah sami'atu wa ata'tu. Saya dengar, saya taat. Ya silakan sembelih. Tapi tidak. Jawaban Ismail adalah satajiduni insyaallah. Sebenarnya dia punya perasaan takut tapi dia memaksa dirinya untuk berani. Jawabannya adalah karena dia trust. Ya udah ayah mah pastilah ayah tidak ada satupun kecuali ini berdasarkan petunjuk. Bayangkan seorang anak kalau sudah trust sama orang tuanya, dia tidak perlu membantah, bahkan untuk hal-hal yang dirasa di luar logika itu dia langsung percaya. Itu buktinya seorang Ismail pada Ibrahim. Bahkan sejarah mencatat juga salah satu bukti bahwa betapa Ibrahim sosok ayah yang dipercaya terus itu sampai ketika suatu hari Ibrahim datang pada saat Ismail baru saja nikah dan Ibrahim tidak mengetahui siapa istrinya, baru saja Ibrahim datang maka disambut sama istrinya juga tidak tahu siapa laki-laki datang itu, padahal itu udah mertuanya. Maka bertanya sang Ibrahim kepada istrinya di mana Ismail tidak ada ya. Kaifa asbahti ya banat, kabarmu bagaimana? Maka sang menantu yang tidak tahu kalau yang bertanya adalah mertuanya, dia bilang apa? Di rumah nggak ada makanan, nggak ada ini, nggak ada ini, nggak ada ini. Dia curcol sama orang lain yang menurut dia orang lain yang untuk menjelaskan betapa kondisinya sangat prihatin. Maka saat itu luar biasa Ibrahim berkata cukup satu kata, nanti kalau suamimu pulang katakan padanya ganti palang pintu di depan rumah, ganti palang pintu. Kemudian Ibrahim pun pergi dan datanglah Ismail. Dikasih tahu ada seorang bapak tua begini-begini datang. Maka saat itulah Ismail mengatakan, wahai istriku, ketahuilah bapak tua itu adalah ayahku. Dan dia menyuruh aku menceraikan kamu. Karena itu aku ceraikan kamu hari ini. Kebayangkan. Kisah ini masyhur dan dijelaskan dalam banyak kitab tafsir. Tapi kita ambil pelajaran ini menarik. Banyak pelajaran di kisah ini. Pelajaran pertama adalah ya jangan pernah curcol sama mertua. Nah itu penting. Ini juga pelajaran pertama. Jadi kalau sama mertua tuh jangan pernah curcol tentang ya udah terima aja lah. Ya karena biasa jadi mertua lebih banyak lagi. Yang kedua, Ibrahim sama Ismail ini jarang ketemu. Tapi saking kuatnya seorang anak itu memiliki perasaan terinspirasi dari ayahnya. Dia paham bahasa kode-kodean. Kode-kodean itu maksudnya apa? Bahasa tersirat. Bayangkan ya, tidak ada sang istri sampai nggak tahu maksud ganti palang pintu itu apa. Mungkin dia berasumsinya si bapak ini menyuruh saya dalam hal ini merenov rumah gitu. Mungkin dia berpikir suami saya suruh renov rumah kan ganti palang pintu. Tapi yang dipahami oleh Ismail dia langsung tahu nih bapak nyuruh saya menceraikan. Makanya kalau memahami kisah ini jangan salah ambil hikmah. Saya pernah memprotes sebuah postingan di sebuah grup yang mengaku-ngaku manhaj Ahlussunnah. Saya bilang ya manhaj itu silakan diklaim, tapi yang saya protes adalah ketika mengambil kisah ini dengan mengatakan seorang Ismail saja menceraikan istrinya yang curcol, maka istri saya sekarang yang curcol di Facebook lebih layak diceraikan gitu. Saya bilang nih orang salah mengambil hikmahnya. Kenapa? Karena bab kisahnya Ismail dengan istrinya itu bukan bab perceraian tapi bab birrul walidain. Babnya bab birrul walidain, seorang bapak yang merasa nih anaknya begini-gini disuruh ceraikan. Ya jangan salah ambil kisah, ini bab birrul walidain, seorang anak Ismail merasa ini bapak saya nyuruh ya sudahlah. Dan menariknya pada saat Ibrahim menyuruhnya dengan bahasa isyarat, bayangkan kan bahasanya halus banget, ganti palang pintu. Ismail mengerti dan langsung mengeksekusi. Ismail tuh nggak bilang gini, aduh bapak ada aja mas suruh cerai. Emang gampang nyari bini, susah lagi gitu. Enggak. Ya dari sisi ini kita belajar. Bayangkan seorang anak kalau sudah dekat secara batin sama orang tuanya dalam hal ini, maka dia gak usah kita pikirin ceraikan istri lah, itu terlalu berat ya. Sekarang yang paling penting kalau anak kita sekarang nih kondisi anak zaman now pacaran aja itu kita suruh putus, mereka bisa berantem habis-habisan sama orang tuanya. Ya, mama dengar kamu pacaran, astagfirullahaladzim, anak muslim pacaran, kamu gak setuju, putus.
Anak bisa bantah, mama nyuruh-nyuruh putus enak banget. Mama nggak tahu kalau aku dicap jomblo itu nggak enak, Ma. Ya temanku udah pada punya pasangan, aku nggak, ATM aja udah bersama, aku masih mandiri aja kan gitu ya. Protesnya anak-anak zaman now. Mama nggak tahu kan kalau segitiga tuh sama kaki, aku sama siapa. Nah itu banyak tuh anak-anak zaman now gitu, kok protes, komplainnya begitu. Intinya betapa seorang Ismail menunjukkan sosok ayahnya itu sosok inspirasi. Dan di sisi inspirasi itulah anak muncul yang namanya mengikuti jejak. Kedua, sampai percaya, tidak pernah membantah. Maka itu buah yang kedua. Yang ketiga, anak-anak terinspirasi akan selalu menjadikan orang tua itu sebagai rujukan. Rujukan itu apa? Dia akan selalu mengatakan kata-kata saat bertemu temannya gini, kalau kata papahku ya, nah gitu. Kalau kata mamahku itu luar biasa. Dia nggak mengutip menurut tempo.com, nggak gitu di belakangan itu. Menurut Profesor Renat Kasali nanti boleh sih. Tapi kata bapak gua, kata Ustadz Abdul Somad nanti orang-orang itu dikesampingkan. Yang dia pertama kali sebutin kata mamaku. Ketika anak sering mengutip perkataan kita, menunjukkan kita adalah orang inspiring. Sebagaimana kita sering mengutip pendapat Agim, karena Agim menginspirasi kita kan. Bisa kita sering mengutip pendapat Ustaz Abdul Somad karena Ustaz Abdul Somad menginspirasi kita kan. Kita sering mengutip pendapat Ustaz Hidayat karena Ustaz Hidayat mengutip kita. Maka anak terinspirasi akan selalu mengatakan, kata papaku nggak begitu. Kata papaku begini, nah gitu. Sehingga anak-anak kalau terinspirasi, dia akan jadikan nasihat ayah dan bunda itu bukan angin lalu. Yang kalau anak zaman dulu tuh masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Kalau anak zaman now lebih ekstrim lagi, nggak gue biarin masuk kuping gue satupun. Ya kalau masuk kuping kiri keluar kuping kanan masih ada yang nyangkut. Kata kok gini enggak, bapak gue mau ngomong, ibu ngomong, gue tutup kuping ya pakai headset sama begini. Oh gitu. Padahal lagi nyariin lagu. Kesannya kita anak ngangguk-ngangguk percaya sama kita. Maka kata-kata ayah, kata-kata bunda adalah bukti ketiga bahwa kita orang tua inspiring. Orang tua inspiring itu yang membuat bahkan ketika kita tiada, dia akan ulang lagi. Dia akan ulang lagi kata-kata itu yang akan membuat sebagaimana kata-kata itu akan menjadi quote yang itu. Bahkan di antara yang menarik dari baginda Nabi Muhammad SAW, ya, baginda Nabi Muhammad SAW itu seringkali mengutip ya, misalnya bagaimana kata-kata yang dalam Al-Quran yang nanti jejak yang disampaikan kepada Nabi Ibrahim, Nabi dan keturunannya, di antara Nabi Yusuf gitu ya. Misalnya ketika Nabi ingin memaafkan orang-orang kafir Quraisy yang pernah menzoliminya, bahkan pada saat Fathu Mekah, maka baginda Nabi mengutip satu kata yang diucapkan dalam Al-Quran diucapkan oleh Yusuf ya. Ini menunjukkan bahwa baginda Nabi ya, kata-kata mengutip ini ada sebuah hal yang sejatinya diajarkan oleh Allah agar isi Al-Quran itu menginspirasi ya, menginspirasi. Bahkan kata-katanya itu sangat-sangat detail sekali, persis sama seperti ketika Nabi Yusuf memaafkan saudara-saudaranya, la tathriba alaikumul yaum, hari ini tidak ada caci maki untuk kalian, yaghfirulakum, semoga Allah ampuni kalian, wa huwa arhamur rahimin. Jadi hal ini akan menjadi suatu isyarat. Artinya orang tua inspiratif, orang tua yang sampai ya kata-katanya dibawa bahkan menjadi sosok yang ketika anak lepas itu dia masih ingat kata-katanya. Ya. Dan itu yang harus kita miliki. Yang berikutnya, orang tua yang inspiratif itu juga membuat anak itu menjadikan orang tua itu sebagai ya P3K, emosi pertama di saat dia gelisah. Sebagaimana kita kalau lagi bingung masalah ekonomi syariah, kita langsung terinspirasi beberapa nama ustadz itu. Wah, saya mau nanya sama Dr. Erwandi nih, saya mau nanya Dr. Oni Sahroni nih, saya mau nama Dr. Syafi Antonio, saya mau nanya Dr. Irfan Syauki baik nih. Begitu, jadi sebenarnya inspirasi. Mau berpikir mau masalah parenting, saya mau nanya nih sama misalnya sama Ibu Eli Risman nih, sama Ayah Irwan Rinaldi nih. Jadi kita udah langsung kebayang tuh. Ya, ada inspirasi yang membuat seorang tuh lagi gelisah nanya. Seorang tuh gelisah nanya. Nah,
Orang tua inspirasi adalah orang tua yang menjawab kegelisahan anak, setidaknya anak bertanya. Dan itulah yang dialami oleh seorang Yusuf alaihissalam ketika suatu pagi mengajak anak ayahnya suatu hal yang menggelisahkan jiwanya di malam hari, yaitu ketika beliau mengatakan ini ya abati ini raaitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamar raaituhum li sajidin. Aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kula semuanya sujud di hadapanku. Jadi bagaimana seorang anak itu akan bercerita sesuatu menggelisahkan. Beruntunglah jadi orang tua inspiratif, karena anak-anak ketika mengalami masa-masa sulit di saat fase-fase remaja misalnya, dia akan selalu bertanya kepada orang tuanya. Hal yang paling menyedihkan itu khusus di zaman now, perhatikan nih kata kuncinya mendidik anak zaman now. Ketika anak kita punya satu kata dan kata ini harus kita waspadai. Apa itu? Ketika anak kita bilang that's my privacy. Itu rahasia aku. Kepo banget sih jadi orang tua. Anak-anak yang bilang kepo banget jadi orang tua, itu rahasia aku. Mama ngapain sih lihat-lihat handphone aku? Maka sejatinya dia sudah membuat jarak. Ketika dia sudah membuat jarak, maka kita susah untuk memberikan inspirasi, karena orang tua yang menginspirasi pasti membuat anak apa-apa cerita, apa-apa ngomong. Itulah mengapa kita harus menjaga supaya anak-anak itu bertanya banyak hal pada kita di setengah kegelisahannya. Dan inilah yang menjadi dasar mengapa anak-anak yang tidak pernah bertanya sama orang tuanya sangat rentan isi kepalanya tidak bisa kita telaah, tidak bisa kita saring, karena betapa banyak informasi berseliweran dan dia cuma menjawab oke, gak apa-apa, I'm fine, selesai. Di antara ciri anak-anak yang jauh dan membuat kita tidak bisa mengontrolnya adalah anak-anak yang gak pernah nanya. Anak-anak gak pernah nanya. Ya, coba periksa deh, sudah berapa tahun kita memiliki anak, adakah anak-anak ini bertanya, apalagi di masa-masa ketika remaja sekarang. Ketika mereka kesannya nggak pernah nanya, bahaya. Maka bersyukurlah, walaupun pertanyaan anak tuh kadang-kadang maaf ya, menyebalkan, pertanyaan aneh-aneh, pertanyaannya kadang-kadang susah, kita nggak bisa jawab. Kirain pertanyaannya pilihan ganda gitu, kayak soal UAS nih, nggak juga. Pertanyaannya soal esai semua. Yang kedua adalah kadang-kadang pertanyaannya juga pertanyaan yang sangat tabu, saru, bahkan pertanyaan yang menurut kita, kok kamu bisa punya pikiran itu? Maka jangan marahi dia, tapi justru kita anggap di antara semua makhluk di muka bumi ini, akulah yang dipercaya, yang membuat dia terinspirasi untuk mencari jawabannya lewat aku. Terimalah ini sebagai amanah pengasuhan. Baik, ini sedikit dari fakta. Timekeeper udah mengingetin saya, waktu tersisa 15 menit lagi. Padahal saya baru pengantar, baru nganterin doang nih. Ini ya memang kajian ini kajian pengantar. Saya setiap misi kajian tuh selalu nganterin doang. Ya baru kulitnya doang, pas mau bahas daging ya elah udah diingetin 15 menit. Ya udahlah, nanti yang mau berminat ya ikut kajian yang lainnya aja ya. Tapi ini yang pertama. Oke. Poin-poin tadi sekilas saja saya sampaikan. Terus pertanyaannya gimana? Bagaimana caranya? Ada dua hal yang harus kita miliki agar menjadi orang tua inspiratif. Dua hal ini gak usah banyak-banyak. Dua hal ini cukup untuk membuat kita menjadi orang tua yang inspiratif. Yang pertama adalah kita harus menjadikan perbaikan diri kita sebagai jejak membuat anak merasa orang tuanya itu bukan orang tua NATO, no action talk only. Orang tua harus mendasari perbaikan itu dirinya. Itulah disebut konsep keteladanan atau al-uswah. Karena perintah Allah dalam Al-Quran itu selalu mengingatkan diri kita sebagai orang tua dulu yang perbaiki, bukan anak, bukan keluarga kita. Lihat surat At-Tahrim yang sering kita dengar dari para qori. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lihat, yang disuruh pertama siapa? Dirimu dan keluargamu. Jadi bukan orang tua yang merasa dirinya itu calok surga. Calok surga itu nggak peduli terhadap dirinya untuk dibawa ke surga, tapi yang penting anaknya masuk surga. Itulah yang harus kita namanya calok kan gitu. Calok itu kan nggak mikirin dia ikut apa enggak. Yang penting orang ikut, yang penting orang terbawa. Rambutan misalnya calok terminal Bogor tuh.
kosong, udah masuk orang. Begitu supir bawa orang, ya penumpang lihat, bang kok nggak ikut naik, lah kan saya calo itu dia stay, nggak berubah ya. Salah satu yang anak butuhkan dari orang tua adalah anak tidak butuh orang tua yang sempurna. Anak butuh orang tua yang terus meningkatkan kualitas dirinya. Makanya catat baik-baik kenapa kita belajar parenting. Parenting itu ilmu tentang keorangtuaan, karena dia kata parent. Sehingga fokus pertama parenting, perbaikan diri sebagai orang tua. Jangan mikirin supaya anak kita baik dulu. Kalau mikirin anak bukan parenting, namanya childrening. Nah, pahami? Kita nih belajar parenting, not childrening. Selama ini yang pertanyaan yang masuk ke saya itu childrening semua. Ustadz, anak saya kenapa ya main gadget mulu? Ustadz, kenapa ya anak saya ini susah banget bangun pagi? Ustadz, anak saya anak mulu. Bapaknya tanya dulu, bapak main gadget nggak? Ya kan saya kan jualan online. Nah iya udah nggak usah bantah lah. Anak kan nggak peduli mau jualan mau kagak, kelihatan main handphone. Kita ini selalu menganggap urusan parenting itu salah. Parenting diri kita, parenting. Makanya para nabi, para ayat dalam Al-Quran itu dalam doanya saja fair. Kalau kita nggak fair, jujur, di antara kita sering doain anak, pasti saya pastikan sayang. Apa bunyi doanya? Biasanya pakai bahasa Indonesia begini, ya Allah jadikanlah anakku anak yang soleh, soleha, penghafal Al-Quran. Kan begitu. Dan itu doa yang sering kita lafalkan, insya Allah seperti itu. Doa ini kalau mau kita telaah, secara hukum benar, tapi nggak tepat secara konsep pengasuhan. Kenapa nggak tepat? Jujur, yang minta anaknya penghafal Quran, ya boleh angkat tangan. Ya, angkat tangan. Ya, resen. Nah, banyak. Sekarang saya tanya balik, minta nggak kita hafal Quran? Ya, jujur deh, kita minta nggak dalam doa, ya Allah jadikanlah aku penghafal Quran? Giliran anak diminta. Inilah salah satu kesalahan fatal. Yang minta berarti sudah paham esensi pengasuhan. Kenapa? Karena banyak orang tua kau giliran untuk anak doanya, ya Allah jadikan anakku anak yang soleh, soleha, penghafal Al-Quran. Giliran untuk dirinya, ya Allah tambahkanlah gajiku, naikkanlah jabatanku, mudah-mudahan 2024 lolos ke Senayan, ya kalau perlu nanti ya pemilu ditunda gitu. Jadi dia mintanya untuk diri dia, dunia. Giliran akhirat anak tuh. Kan gak nyambung. Makanya jangan GR ya. Saya dinasihati sama anak saya suatu hari. Saya bilang gini sama anak saya. Makanya saya walaupun ustadz banyak kesalahannya, sehingga sekarang pun saya lagi belajar menghafal. Jadi kan nggak semua ustadz hafal Quran. Ya, dia hanya memahami. Makanya sekarang saya motivasi, saya harus hafal Quran. Di antaranya ada suatu saat saya bilang mana saya, karena saya seorang penghafal. Masya Allah Habibah, enggak banget sama kamu nak. Ya Masya Allah, suatu saat nanti di akhirat kamu akan memahkotai Abi dengan sebagai seorang penghafal Quran gitu ya. Terus anak saya protes, terus yang mengkotai Ma'uwo siapa? Maksudnya neneknya. Jadi saya berpikir anak saya memahkotai saya, tapi saya nggak pikir bahwa anak saya itu ibu saya itu saya mahkotai. Kan saya cuma mikir yang penting anak mahkotai saya. Pernah nggak mikir saya mahkotai emak saya? Nah ini yang sering kali kita ini nggak membuat anak terinspirasi karena kita nggak pernah fokus terhadap diri kita untuk meminta kepada Allah. Makanya yang kita minta harusnya diri kita, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan doa-doa para ayat dalam Al-Quran itu semula dengan dirinya. Saya kasih contoh doanya Nabi Ibrahim. Dalam surat Ibrahim ayat 35 misalnya, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Tuhan kami, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan nyaman, dan jauhkanlah aku. Lihat dirinya Ibrahim minta, jauhkanlah aku juga keturunanku dari menyembah berhala. Dirinya baru keturunannya. Padahal kan Nabi Ibrahim itu seorang nabi, masa iya dia nggak menyembah berhala? Kan nggak mungkin banget gitu loh. Tapi Ibrahim hanya ingin beritahu, sebagaimana anakku ya menyembah, aku juga pengen. Aku harus memulai dengan diriku. Jauhkanlah aku ya Allah. Lihat lagi doanya di ayat 40. Surat Ibrahim masih. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku penegak sholat. Demikian juga keturunanku. Kebayang nggak Ibrahim, masa iya Ibrahim nggak sholat? Kan dia nabi. Tapi di sini ada sebuah pelajaran, bahkan Ibrahim aja minta dirinya menegak sholat.
Bukan berarti karena dia nabi petata petenteng gue udah jelas masuk surga. Makanya Nabi Muhammad itu walaupun nabi yang jelas-jelas beliau ditempatkan di surga, sholatnya paling kenceng. Kakinya sampai bengkak, itu berdasarkan riwayat. Kok bisa gitu ya? Ngapain juga Nabi begitu amat gitu? Padahal udah jamin surga. Ini kita Nabi bukan ya atau apa, merasa sholat kita enteng-enteng aja. Seperti itulah baginda Nabi ngajarkan. Jadi harusnya diri kita. Ya, doanya Nabi Ibrahim itu begitu. Bahkan Nabi Lut dalam surah Asy-Syu'ara 160 ya. Di dalam doanya yang dia harapkan ketika menghadapi kaum yang terlibat LGBT di masanya, apa doanya? Robbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya Allah, selamatkanlah aku juga keluargaku. Dia minta dirinya dulu. Sehingga ini menjadi salah satu yang harus kita pelajari. Satu, jadikanlah kita teladan. Jadi kalau kita memiliki anak-anak itu terdorong dengan kebaikan kita. Makanya mulailah konsep pertama, parenting it's about me, about parent. Saya harus membuat diri saya lebih baik. Saya harus membuat diri saya lebih semangat baca Quran. Saya harus membuat diri saya semangat mengapa. Ingat rumusnya, anak tidak butuh ortu yang sempurna. Anak butuh ortu yang terus meningkatkan kualitas dirinya. Kalau ada di antara kita yang baru mulai membaca, maaf ya, misalnya ada yang baru mulai Iqra, nggak apa-apa. Tertatih-tatih dia baca anak lihat, dia nggak akan bilang, ih bapak baru gitu, nggak, dia akan bilang, ya Allah. Ketika dia bilang, bapak ngapain? Maafin bapak ya, selama ini nyuruh kamu baca Quran mulu, tapi bapak sendiri belum bisa. Ini bapak baru mulai belajar. Ya, maafin bapak ya. Anak malah kagum, bapak gua di umurnya sekian mau belajar. Masa ya gua enggak? Itu inspirasi itu. Jadi jangan ingin perfect di hadapan anak. Gak ada orang tua yang sempurna. Jangan pengen nampak perfect. Di balik kesalahan-kesalahan kita ada sebuah pelajaran, yaitu belajar. Karena kita akan dilihat oleh anak itu sebagai pembelajar. Orang tua yang suka marah kemudian minta maaf, maafin papa ya. Papa tadi marah-marah. Papa nggak pengen kamu juga marah-marah kayak papa. Papa juga nggak tahu kenapa sih papa gampang marah. Papa pengen belajar untuk sabar. Bantu papa ya, doain papa ya. Ada sebuah rasa respect di situ, kekaguman. Jadi ini kata kunci pertama yang harus dimiliki, bahwa kita harus mulai dengan apa? Dengan sesuatu yang dimulai dengan keteladanan. Hingga para nabi berdoa sampai dirinya dulu. Tapi kalau kita doa kayak gini kan capek, Ustaz. Saya, anak saya. Maka yang kedua bisa doa dengan pakai domir kami, nahnu. Sebagaimana ketika Ibrahim habis bangun Ka'bah bersama meninggikan Ka'bah dengan Ismail, doanya Rabbana taqabbal minna, kami. Innaka antas samiul alim wa tub alaina, kami. Jadi saya dan anak, saya dan keluarga dimulai dengan kata kami, itu menjadi lebih baik. Ini yang pertama, waktu saya terbatas. Yang kedua, tapi saya udah jadi teladan Ustadz. Saya mencontohkan ke masjid, saya mencontohkan sholat tepat waktu, tapi anak saya kenapa ya nggak mau? Maka teladan nggak cukup. Teladan hanya bisa menginspirasi kalau dicintai. Ada orang menjadi teladan dalam segala perilaku tapi nyebelin. Dia rajin sholat tapi cuman ngomel-ngomel doang. Papa itu nggak suka kalau misalnya anak-anak papa itu kebiasaan bangunnya kesiangan. Sholat. Maka teladan dalam urusan ini tidak memberikan pengaruh. Kenapa? Teladan yang tidak dicintai justru anak punya teori baru, namanya teori verboten. Teori verboten adalah bentuk perlawanan anak atas rasa sakit dan luka perasaannya karena ada orang soleh, bapak yang soleh, ibu yang soleh, tapi sikapnya menyebalkan. Maka dia membuat verboten apa? Yang ayah larang itu gue kerjain. Bapak tuh nggak suka anak perempuan papa pulang malam-malam, ternyata sengaja malam-malam. Maka hal yang harus kita evaluasi, kata kunci kedua, teladan harus dibarengi dengan sikap yang membuat anak jatuh cinta. Karena cinta adalah jejak pertama yang membuat anak mau meniru. Orang anak tuh kalau cinta apa aja ditiru. Tokoh-tokoh yang ada di sosial media ditiru karena apa? Karena cinta. Saya punya seorang kawan psikolog, dia cerita dia punya murid. Muridnya ini
penggemar Cristiano Ronaldo, pesepak bola asal Portugal, dikenal keren, ganteng, ya, multi skill atau konon juga katanya punya kepedulian terhadap Palestina, itu katanya membuat dia kagum, ya. Tapi yang menarik adalah kata dia, ketika Ronaldo di akun IG-nya dengan follower 350 juta mengiklankan produk sampo. Diiklanin, nggak usah sebut samponya, ya, mereknya apa. Di sini nggak di-endorse juga sama merek samponya itu. Ya, ketika dia ikut produk sampo itu, apa yang terjadi? Kawan saya cerita, muridnya itu langsung beli sampo itu, padahal kepalanya botak. Ya mohon maaf nih, kepala botak yang tersinggung. Kepala botak beli sampo. Sampai ditanya, lalu kan botak ngapa beli sampo? Inilah orang kalau terinspirasi begitu. Ronaldo aja beli, ya gue mah ngikut aja. Maka kata kuncinya, kenapa kita sudah menjadi teladan tapi nggak diikuti? Karena anak disconnection dengan kita. Tidak ada koneksi ikatan hati yang membuat anak tidak terinspirasi. Karena inspirasi hanya dilakukan kalau terjalin koneksi. Itulah kenapa para ulama mengatakan at-ta'lif qabla ta'rif, at-ta'rif qabla taklif. Ikat hatinya sebelum ngasih tahu, kasih tahu sebelum ngasih tugas. Pertama mulai dengan ikatan hati. Bahkan orang-orang barat memulai dengan kata-kata connection before correction. Jalin koneksi sebelum engkau mengkoreksi. Karena koneksi kalau nggak punya susah mengkoreksi. Kajian online saya kalau koneksinya jelek, ya, tidak sampai pesan saya lewat, pasti saya nggak bisa mengkoreksi. Pasti pada left. Ustadz ngomong apa sih, suaranya nggak jelas, gambarnya juga patah-patah, udahlah left aja. Anak-anak itu gampang left dari setiap nasihat karena tidak ada koneksi. Koneksi itu adalah salah satunya ada rasa cinta dari anak kepada kita. Walal misawab, karena waktunya membatasi, kurang lebih itulah menjadi orang tua inspiratif. Dua modal ini yang mau kita pegang, dan itu yang mudah-mudahan mampu membuat anak-anak kita terinspirasi dengan apa yang kita lakukan. Aku qouli hadza fa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Ustadz Bendi Jaisur Rahman yang sudah memberikan insight materi yang luar biasa ya pada pagi hari ini. Kita sebagai calon orang tua, bahkan ada yang calon orang tua maupun orang tua, semoga mudah-mudahan termotivasi. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah banyak pertanyaan ya, kalau saya perhatikan dari kolom chat, pertanyaan yang masuk. Masya Allah, ini membuktikan bahwa betapa antusiasnya ayah bunda untuk memperbaiki diri ya, dan juga menjadikan ayah bunda sebagai yang terbaik di keluarga. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Saya sudah mendapatkan beberapa pertanyaan yang mungkin juga relate ya dengan ayah bunda yang lain. Yang pertama dari Bapak Happy Prasetyo Ayu. Oke, dari Surabaya. Begini Ustadz pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana dengan seorang ayah yang masih belum maksimal menjalankan perannya untuk mengolah putra-putrinya? Karena selama ini yang take over semua adalah sang ibu. Sisi manakah yang harus di-up agar bisa muncul balancing dalam pengolahan putra-putri? Karena katanya seorang anak yang dekat dengan ayahnya akan menjadi anak yang hebat dan safe dalam mengolah kehidupannya. Oke, secara garis besar seperti itu pertanyaan pertama. Ustadz, mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Langsung aja ya. Oke, silakan Ustadz. Baik, yang pertama berkaitan dengan ketidakterlibatan ayah yang mungkin selama ini yang kita rasakan ya. Kalau yang bertanya ini seorang istri yang bertanya, maka kita harus paham bahwa ketika ayah dalam hal ini tidak terlibat, lebih kepada asupan dari sisi ilmu yang belum sampai kepada dia, yang bisa jadi masih dipengaruhi oleh paradigma jadul yang diperoleh dari sekitarnya ya. Di antaranya bisa jadi adalah dia masih terikat dengan pola asuh masa lalu yang bapaknya pun juga nggak terlibat. Jadi itu turun temurun, dan itu seringkali dijadikan pembenaran. Alah, bapak saya juga nggak terlibat, buktinya saya jadi sukses. Kita lupa ya bahwa pengasuhan itu bukan harus berdasarkan kesuksesan masa lalu, tapi berdasarkan prinsip sisi syariat.
Yang kedua adalah kalau zaman dulu dianggap sukses karena bapak-bapak dulu galak, nggak pernah negor, bahkan ibu juga galak, maka kita lupa di zaman dahulu ya tantangan pengasuhannya tidak se ekstrim sekarang. Alias zaman dulu nilai pengasuhan katakanlah nilainya 5, di luar nilai tantangan juga 5. Di luar dulu masih banyak, belum ada mall, belum ada gadget, belum ada yang namanya kafe 24 jam, dulu kan di luar masih gelap ya, banyak kebun, banyak sawah gitu. Sehingga anak zaman now pun kalau dibentak orang tuanya zaman dulu mikir kan, mau kabur ke rumah tuh keluar kabur mikir. Daripada di luar kesambat jin kan gitu ya, mendingan di rumah aja gitu ya. Lebih merasa lebih enak ketemu makhluk kasar daripada makhluk halus gitu ya. Dan ini yang kita dapati. Jadi kalau kita tiru pengasuhan zaman dahulu tanpa memahami esensi nilai yang benar itu, maka kita akan jadi merugi. Di luar tantangan beda ya, anak-anak zaman now akhirnya lebih menghindar dari orang tuanya. Yang kedua, ketika seorang ayah tidak terlibat itu, maka peran istri membantunya supaya mau terlibat, bukan dengan menasehati. Tabiat laki-laki dengan kekewamannya susah dinasehati. Dia hanya mendengar nasihat itu dari orang lain, apalagi dari ustadz yang kapasitasnya dipahami. Maka bantulah dia agar mau ngaji. Bantu dia agar mau ngaji. Di antaranya adalah jadilah duta pengajian. Duta pengajian itu adalah membuat orang tertarik mengaji karena kita display dari pengajian yang menyenangkan. Kebayang nggak kalau seorang duta itu menyebalkan? Ibu ada yang ikut kajian parenting, semakin ngaji semakin songong, anak suami nggak bakal mau. Setiap suami salah, "Pah, nggak benar, Allah berfirman Al-Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim." Ya elah, diruqyah mulu gua, sepanas ngebul gitu ya. Jadi dirasa diruqyah. Karena banyak ibu-ibu yang belum apa-apa keluar ayat, apalagi ngutip pendapat Ustadz. Kata Ustadz Bendi nggak begitu, langsung dia kesel. Ustadz Bendi yang mana tuh? Gue cari akun IG-nya, gue blok tuh Ustadz. Rese tuh Ustadz. Gara-gara dia istri gue jadi ngomel mulu, marah-marah mulu, kata gue salah. Jadinya kan disalahin Ustadznya. Yang benar itu membuat orang tuh tertarik ngaji pelan-pelan. Ya, misalnya minimal pahami esensinya. Kalau orang tuh tertarik itu karena ada manfaat. Coba kalau ibu semakin soleha semakin taat. Ya, semakin ikut ngaji semakin taat. Dipanggil suami, "Sayang, siap." "Ada apa Kanda? Butuh apa? Aku siap menjalankan." Kan dia mikir, kamu lebay banget. Kamu sekarang berubah banget. Lebih baik apa lebih buruk? Ya lebih baik lah. Disitulah keywordnya. Alhamdulillah efek pengajian Mas. Alhamdulillah aku rutin ngaji di inisiasi sama Human Initiative. Rutin Mas tiap pekan. Oh, ustadznya siapa? Ada Ustadz Benri, ada Ustadz Abdul Somad dari ini. Boleh dong ikut? Boleh. Linknya mana? Enak. Jadi itu juga yang harus kita pahami. Yang kedua, anak-anak itu terinspirasi oleh ayahnya. Ini juga termasuk menjawab sebagian yang nanya mungkin kasusnya Ismail yang jarang ketemu ayahnya tapi kok bisa terinspirasi. Anak itu terinspirasi lewat dua hal. Satu, persepsi, yang kedua stimulasi. Persepsi adalah gambaran tentang ayah yang ada di kepala dia, yang itu dimulai dengan apa yang didengar tentang ayah. Dia jarang ketemu ayahnya, tapi dia sering mendengar tentang ayahnya dari mana? Dari lisan ibunya. Ibu adalah PR-nya ayah, maka anak-anak susah terinspirasi sama ayah. Mohon maaf, kalau ibunya setiap hari curcol. Ya bahaya gitu ya. Mama nih korban bapakmu nak. Dia dulu disakiti terus. Orang lain mah makan daging, mama makan ati tiap hari, tahu nggak? Kamu tahu nggak orang lain kurus karena Herbalife, kalau mama this is my life. Nah mama yang kayak gini susah membuat anak kagum sama bapaknya. Yang ada adalah bapak gue jahat banget sih, nggak pernah pulang. Di antara riwayat menyebutkan kenapa Ismail itu sangat inspiring dari sisi Ibrahim. Suatu hari Ismail nanya sama Hajar, "Man abi ya umi?" Ayahku tuh siapa Mi? Gitu. Jawaban dari Hajar adalah inna abaka siddiqon nabiyan wal imamul muwahhidin. Sesungguhnya bapakmu seorang nabi yang jujur, pemimpin orang-orang bertauhid. Makanya ayah itu akan mengikuti jejaknya, diinspirasi kalau sang ibu itu bercerita yang baik-baik aja.
Ya misalnya, aduh bapak kamu nak Masya Allah luar biasa, pemberani, tangguh. Kamu tahu nggak dulu waktu bapak kamu ngelamar mama jalan kaki dari Surabaya ke Jakarta. Mana di tengah jalan kejar-kejar anjing, kepetok tiang listrik, nginjak tai kucing, dicium bencong, dipalak preman, dicolek nenek-nenek, ketiban genteng. Udah gitu harus bawa BPJS lagi. Bapak kamu nggak ada. Ya Allah, bapak kamu hebat. Bapak yang disebut kehebatannya oleh ibu, itulah yang membuat anak, wow, bapak, aku pengen kayak bapak. Itu inspiratif. Makanya ibu-ibu yang bertanya, satu, ibu yang suaminya belum terlibat, satu yang jangan curcol. Selesaikan sama suami. Kalau ada suami yang mendengar ini, jangan jadikan kajian ini untuk bilang sama istri, tuh dengar kata Ustadz, jangan curcol sama anak. Tuh, yang baik-baik tentang gua, Pak. Kalau istri cerita baik tapi hatinya tersiksa, nggak sinkron. Bapak kamu baik banget, ya Allah, gitu ya. Tuh anak nggak nyambung, mau bilang baik tapi kok bahasa tubuhnya begini mah. Iya baik banget, tuh lihat aja mama tuh. Ya, mama lihat aja nih kayak gini, ya, iya bapak baik banget gitu. Mama nggak usah beli baju baru, ya. Badan mamanya udah kayak baju gitu ya. Jadi nggak usah begitu. Jadi kalau sampai anak sakit hati, istri sakit, makanya natural aja, happy kan istri gitu. Ini buat bapak nih, ya buat bapak tuh kalau pengen jarang pulang tuh kayak Ibrahim tuh berintanya Robi jalhadal balada amina, ya Rob jadikan negeri ini aman dan nyaman. Kan dia pengen istrinya aman dulu, nyaman dulu. Makanya seorang suami kalau pergi pastiin jangan bikin konflik. Kalau sebelum pergi kasih kejutan dulu, bikin puisi singkat ke istri. Ya, judul puisinya cuman satu baris doang, isinya sudah ku transfer 200 juta. Itu kan singkat, padat, ngejelep. Itu puisi disukai oleh wanita. Ya coba ya tanya ibu-ibu di sini, dibandingkan puisi engkau bagai bulan purnama di keheningan malam gelap gulita, atau yang kedua sudah ku transfer 200 juta, pilih mana? Ibu-ibu pasti pilih nomor 2, yang normal. Ya ibu-ibu normal ya. Yang nggak normal lain lagi. Tapi intinya begitu. Intinya happy mom, happy children, happy wife, happy life. Jadi anak itu terinspirasi ayah itu dari lisan ibu. Nah, pembahasan ini nanti akan saya tulis dalam buku judulnya Ayah Pengembara, Fatherman 3. Jadi ada buku pertama Ayah yang Dirindukan. Ini ya. Sayangnya udah habis cetak ya, bagi yang mau cetak belum PO juga sih, tulis di form aja di www.fatherman.id. Yang kedua Fatherman 2 bentuknya e-book, nanti di download aja gratis, judulnya Suara Hati Bunda untuk Ayah, www.fatherman.id. Nah itu singkat tuh, itu Fatherman 2 Suara Hati Bunda untuk Ayah, itu bentuknya e-book, bisa baca di laptop ya atau di handphone, baca deh. Itu buat para ayah dan para ibu, judulnya Suara Hati Bunda untuk Ayah. Yang ketiga nanti judulnya adalah Ayah yang Dirindukan, Ayah Pengembara, ayah yang jarang pulang. Tapi sekarang saya udah nulis buku ini sekalian promo, judulnya Agar Ayah Nggak Masuk Neraka. Nah silakan, udah cetak, udah nih perdana dan sudah 1.500 orang sudah mesen ya. Kalau mau mesen di www.fatherman.id, di situ ada judul buku bakal Agar Ayah Nggak Masuk Neraka. Nah buku ini istimewanya kolaborasi saya dengan Ayah Irwan Rinaldi ya. Wallahualam bishawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya ya. Koreksi ya, mohon maaf ya, tadi bukan Bapak tapi Bunda Happy Pasiti Ayu, mudah-mudahan mendapat jawaban yang melegakan hati dan bisa menjadi acuan untuk diimplementasikan ya di kehidupan sehari-hari. Lalu langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang kedua nih Ustaz. Ada pertanyaan dari Bapak Sugiharto dari Lampung Timur. Nah, pertanyaannya seperti berikut. Ada perintah mengajarkan anak berenang, memanah, berkuda. Sebenarnya apa sih pesan khusus yang akan disampaikan dari 3 keahlian ini yang perlu diajarkan ayah pada anak? Kayak gitu. Iya. Nah, hadis tentang keutamaan mengajarkan berkuda, memanah dan berenang itu sahih ya. Karena Rasulullah menyampaikan dalam hadis An-Nasa'i ya, 4 hal yang kullu syai'in laisa lahu fihi min dzikrin la'ibun wa lahwun. Segala sesuatu tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya, ada sia-sia belaka kecuali 4 hal. 1, bercanda seorang dengan keluarganya. Kedua adalah berkuda, memanah dan berenang. Apa hikmah? Hikmahnya banyak. Yang jelas
Dari sisi berkuda, memanah berenang sebagai skill adalah sebuah hal yang pertama terkait dengan fungsi dari masing-masing olahraga tersebut. Kalau berenang pertama adalah fungsinya kita pelajari adalah berkaitan dengan adaptasi di lingkungan di luar dari yang selama ini kita miliki yaitu daratan, maka berenang adalah cara untuk kita adaptatif karena situasi ketika di air sangat rentan dialami. Menariknya, hadis tentang anjuran berenang ini justru terjadi di masa sahabat yang nggak pernah kenal air gitu ya. Karena kan nggak ada kolam renang di zaman dahulu, bahkan sungai itu jarang tidak ada di masa sahabat. Karena mereka padang pasir, mau berenang di mana? Di pasir, kan nggak ada. Tapi kenapa hadis ini muncul? Inilah salah satu bukti betapa Rasulullah itu pertama adalah hadisnya itu bukan sekadar dakwah Rasul bukan hanya untuk orang Arab, untuk semua manusia. Yang kedua, Rasulullah visioner bahwa ternyata kebutuhan akan berenang ini juga terkait juga dengan anak-anak ya di masa depan yang dia akan mengalami perjalanan di darat, di lautan yang harus dimiliki. Itu yang paling penting. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan kemampuan dari berkuda? Banyak cerita tentang berkuda. Di antara kemampuan kenapa berkuda, karena kuda itu hewan yang sejatinya menunjukkan kemampuan seseorang itu untuk menjelajah. Karena menjelajah zaman dahulu dengan berkuda. Menjelajah adalah salah satu hal yang bisa dilakukan oleh laki-laki, dan laki-laki terbaik adalah punya kemampuan jelajah. Di antara hikmahnya kenapa Allah turunkan Quran di suku Quraisy. Suku Quraisy itu kan Islam itu kenapa nggak turun di suku yang lain gitu. Bahkan kalau kita baca hadis-hadis tentang akhir zaman itu disebutkan bahwa Imam Mahdi itu berasal dari suku Quraisy. Apa sih istimewanya suku Quraisy? Suku Quraisy itu istimewa disebutkan surah Al-Quraisy sendiri, li'ila fi Quraisy ila fi rihlata syita'i was saif. Disebabkan kebiasaan suku Quraisy yang suka jalan-jalan rihlah. Rihlah itu menunjukkan bergerak, dan zaman dulu bergerak tuh pakai kuda, pakai kendaraan onta dan sebagainya. Kuda kendaraan yang paling cepat dibandingkan onta. Ya, kenapa berkuda? Di situ juga dilihat untuk bergerak. Suku Quraisy itu suka bergerak. Kapan mereka bergerak? Nggak kenal musim. Musim dingin jalan, musim panas jalan. Maka laki-laki atau seorang anak laki-laki harus seorang yang bergerak. Sebagaimana suku Quraisy. Lah, apa hubungannya Islam turun suku Quraisy dengan suka bergerak? Kalau Islam turun sebuah suku yang laki-lakinya cuma betah di rumah, ngandelin bisnis online, jualan Tupperware, Oriflame, hijab Alila, jadi reseller buku-buku Fatherman misalnya, ya, kemudian punya akun IG, cek IG aku ya sis, ya, cilok dikit lagi Ridi gitu ya misalnya, maka itu Islam cuma nyampe di follower dia yang fake account semua itu rata-rata. Jadi kita juga jangan sampai ya merasa bahwa laki-laki, makanya laki-laki itu harus punya jiwa muharrik, jiwa bergerak, karena diantaranya dengan kendaraan yang dimiliki. Kalau jalan kaki boleh aja, tapi gempor. Makanya salah satu cara menjelajah zaman dahulu adalah lewat berkuda. Jadi itu adalah misi penjelajahan. Termasuk memanah. Memanah berkaitan dengan pembelaan diri, karena memanah identik dengan peperangan. Laki-laki harus siap dalam hal ini mengatasi membela agama dengan jihad, dan jihad di masa dahulu dilatih dengan dua hal, yaitu tombak dan memanah. Tombak dan memanah. Itulah yang mengapa laki-laki harus bisa punya kemampuan ini ya. Sekarang alhamdulillah ya, memanah sekarang banyak, dan memanah itu sendiri ada sejatinya sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Bahkan di zaman dahulu, di zaman dinasti Umayyah, laki-laki nggak bisa manah tuh aib ya. Makanya kalau laki-laki harus bisa memanah, dan ternyata para ulama udah membuat kitab pemanah yang sayangnya sekarang jarang kita baca. Ada kitab nama Al-Furusiyah Al-Muhammadiyah. Kitab Furusiyah Muhammadiyah menunjukkan kesatriaan dari sisi apa yang diajarkan baginda Nabi, termasuk belajar memanah di dalamnya. Ya, bagaimana memanah itu sendiri punya mazhab yang selama ini kita nggak tahu ya. Ada mazhabnya Imam Abu Hasim, jadi ada mazhabnya Imam Tahir, ada mazhabnya Imam Ishaq, ya, ada mazhabnya Imam Tobari. Ya, bahkan yang terkenal sekarang ada Imam Taibugo ya dari Khurasan. Ya, jadi kita tuh memanah itu, semua teknik memanah yang dipakai oleh para pemanah modern itu dari Imam Mazhab ini. Bahkan memanah dari sisi para ulama dulu ada bagian dari adab dan akhlak, maka ada rukun-rukunnya.
bukan sekedar yang penting cepat ya, tapi juga berkaitan dengan waspada diri, masuk memperhatikan bagaimana niat, memuliakan panah, itu ada adab-adabnya. Jadi Masya Allah, kita tuh kalau belajar seperti itu, ya sekarang banyak lah. Saya sendiri sedang menekuni sama anak saya memanah yang berdasarkan apa yang diajarkan Nabi, yang sanatnya nanti kepada Nabi, yaitu dari jalur Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena di antara para sahabat Nabi yang didoakan sebagai pemanah handal adalah Sa'ad, sesuai dengan doanya, Allahumma saddid romaitahu wa ajib da'watahu. Ya Allah, tepatkanlah anak panah dari Sa'ad ini dan kabulkanlah segala doa-doanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Oke, alhamdulillah. Demikian penjelasan terkait pertanyaan dari Bapak Sugiharto. Mudah-mudahan terjawab ya. Di sini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk, namun mohon maaf kami terbatas waktunya. Mungkin bisa di lain waktu pada kegiatan-kegiatan lain, insya Allah. Lalu alhamdulillah ya, tadi banyak catatan sekali nih yang bisa kita pelajari pada kajian kali ini. Gitu ya. Jadi kalau bisa boleh saya ringkas, ada beberapa cara menjadi ortu inspiratif. Yang pertama, kita harus menjadi orang tua yang senantiasa memperbaiki diri agar menjadi teladan anak gitu ya. Karena anak butuh orang yang senantiasa mengkapasitasi dirinya, bukan orang tua yang sempurna. Yang kedua, tentu teladan dibarengi dengan sifat cinta gitu. Masya Allah, luar biasa. Ustadz Bendy Jayasur-Rahman. Sama-sama kita doakan dan ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Bendy Jayasur-Rahman yang sudah memberikan ilmunya pada sesi kajian keluarga Human Initiative. Dan juga kita doakan agar Ustadz Bendy Jayasur-Rahman menjadi ayah yang menginspirasi anaknya dan bahkan keluarga di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Oke. Untuk sesi kajian kita cukupkan dulu ya dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Lalu kita akan masuk ke sesi berikutnya serta doa kafaratul majelis. Kami kembalikan ke panitia. Silakan untuk masuk ke sesi selanjutnya. Iya, ayah, bunda, dan sahabat inisiator sekalian, terima kasih sudah membersamai kajian keluarga Human Initiative sampai detik ini, gitu ya. Tak lupa sebentar lagi akan ada apa sih? Ya, kita sudah memasuki bulan Rajab ternyata, ayah dan bunda sekalian. Tentu saat ini kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca doa dari Rasulullah SAW, yakni Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Artinya, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban serta pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Nah, berhubungan dengan bulan Ramadan, insya Allah dari Human Initiative kita sudah menyediakan berbagai macam tampilan-tampilan program untuk menyambut bulan Ramadan. Lalu kita sama-sama simak yuk, ada sedikit informasi. Ya, silahkan kepada kakak panitia memulai. Ya, alhamdulillah sudah sampai kepada ujung acara. Ya, sebelum itu nanti akan ada
kuesioner survei pasca event untuk memberikan feedback terhadap kajian keluarga kali ini. Mohon bantuannya untuk para ayah dan bunda serta sahabat inisiator sekalian untuk mengisi kuesioner survei pasca event. Oke, demikian sudah selesai rangkaian dari kajian keluarga dengan tema menjadi ayah dan bunda yang inspiratif bagi keluarga tercinta. Saya Ahmad Tekrobani undur diri jika banyak kesalahan kata maupun perbuatan pada kajian kali ini. Mari sama-sama kita cukupkan dan kita tutup dengan baca hamdalah. Sekali lagi, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sisanya untuk teman-teman atau sahabat inisiator ayah bunda yang ingin menyaksikan bisa nanti mengulang ya rekaman via kanal YouTube ataupun FB Human Initiative. Ya, sudah ada. Terima kasih Kakak Panitia. Oke, dari saya kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di event selanjutnya.